Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku. Jangan berpikir terlampau jauh. Pikirkan hari ini saja dulu. Itu lebih ringan. Hari ini kita jalan dan fokus. Ikuti terus channel ini. Subscribe, like, komen, dan share. Kalian saya tunggu. Kaisar Agung Seni Bela Diri Bab 2191-2192. Mari kita kerahkan segalanya. Jika kita mampu bertahan, maka selama hampir 1 miliar tahun ke depan, kita bisa menikmati hari-hari yang tenang, ucap Tian Ze mantap. Serbu, mereka semua berteriak serempak, lalu melesat menyambut ratusan entitas tingkat tertinggi yang menerjang maju. Pertempuran dahsyat pun pecah seketika. Dalam situasi seperti ini, setiap orang dari ketujuh orang tersebut, termasuk Luo Xiu, harus menghadapi kepungan dari hampir 100 musuh setingkat tertinggi secara bersamaan. Yang paling mengerikan adalah para kultivator hasil proyeksi formasi ini mampu menyusun formasi mereka sendiri, menciptakan formasi di dalam formasi yang berlapis-lapis. Tubuh fisik Luo Xiu sangat kuat dan teknik daluonya begitu sempurna, sehingga ia masih mampu bertahan dengan kokoh. Tian Ze pun, dengan kemahiran formasinya yang tinggi, telah menyiapkan banyak bendera formasi untuk membangun pertahanan mandiri. Ia melawan formasi dengan formasi, sehingga posisinya masih cukup stabil. Di sisi lain, Yang Peng yang memiliki kekuatan tempur tertinggi, meski pemahaman formasinya agak kurang, mampu bergerak bebas berkat kecepatannya yang ekstrim. Namun, keadaan rekan-rekan yang lain jauh lebih memprihatinkan. Kultivasi Tai Si Jing memang di bawah Tai Si Miao, namun kekuatannya sama sekali tidak lemah. Baik dalam penguasaan teknik ilahi maupun pemahaman terhadap Dao, ia jauh lebih mendalam dibanding Tai Si Miao. Bagaimanapun, Tai Si Jing adalah sosok yang memenuhi syarat untuk masuk ke istana bintang surgawi. Meski kultivasinya terbelenggu oleh aturan khusus tempat ini, ranah pemahaman Dao-nya terus meningkat, bahkan mungkin telah melampaui batas kesempurnaan ranah tertinggi sejak lama. Untuk bisa menginjakkan kaki di istana bintang surgawi, syarat dasarnya adalah harus memiliki bakat setingkat putra Dao. Dalam hal ini, Tai Si Miao jelas tertinggal jauh. Bahkan jika Luo Xiu memberikan metode kondensasi 3 tanda ilahi terakhir dari teknik rahasia bintang bumi kepadanya, Tai Si Miao mungkin butuh waktu yang sangat lama untuk menguasainya. Itulah perbedaan nyata dalam bakat dan pemahaman. Sebaliknya, Tai Si Jing mampu mengembangkan sendiri kelanjutan dari teknik rahasia bintang bumi, bahkan menjadi ahli formasi tingkat tertinggi di istana bintang bumi hingga berhasil menembus istana kedua. Meski kekuatan keenam rekan Luo Xiu ini tidak bisa dibilang lemah, dalam krisis yang mempertaruhkan nyawa seperti ini, sekecil apapun celah kekuatan akan terlihat sangat nyata. Posisi Tai Si Jing berada cukup dekat dengan Luo Xiu. Seiring berjalannya waktu, Tai Si Jing mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Bagaimanapun, ia dikepung oleh 100 musuh tingkat tertinggi. Apalagi ia tidak ahli dalam pertahanan, keunggulannya ada pada serangan, sementara kecepatannya pun tidak terlalu menonjol. Boom! Serangan gabungan dari puluhan entitas tertinggi menghantam keras, membuat pusaka pertahanan Tai Si Jing terpental jauh. Tanpa perlindungan pusaka, ia langsung terjerumus dalam bahaya maut. Meski nyawanya masih tertolong, tubuhnya kini penuh dengan luka sayatan yang mengucurkan darah segar. Di sudut lain, Luo Xiu juga melihat Lei Yu terluka parah hingga salah satu lengannya hancur menjadi debu. Tai Qing dan Yunan pun mulai mencapai batas kemampuan mereka. Logikanya, kultivator di level mereka seharusnya memiliki kartu as yang mematikan, seperti halnya Yue Tai dari padepokan Mo Luo yang membawa jimat tanda ilahi. Namun, Tian Ze dan yang lainnya telah terjebak di sini selama ratusan juta tahun, bahkan melewati beberapa era kekacauan. Dalam waktu selama itu, sebanyak apapun kartu as atau pusaka penyelamat yang mereka miliki, semuanya pasti telah habis terkuras. Tak heran jika wajah Tian Ze dan rekan-rekannya begitu kelam. Tanpa kartu as untuk membalikkan keadaan, jika tidak ada keajaiban, mereka mungkin tidak akan selamat dari turunnya formasi kali ini. Mereka akan berakhir seperti para pendahulu yang tewas di sini, debu kembali menjadi debu, tanah kembali menjadi tanah. Sudahlah, demi membalas budi Tai Si Miao kepadaku, aku akan turun tangan membantu. Dengan pertahanan yang luar biasa kuat hingga nyaris tak bercelah, Luo Xiu sama sekali tidak gentar menghadapi pengepungan. Melihat Tai Si Jing yang terus terdesak di ambang maut, Luo Xiu memutuskan untuk bertindak, meski itu berarti ia harus mengungkap beberapa kartu rahasianya. Teknik Taisang. Dalam sekejap, dengan Luo Xiu sebagai pusatnya, segala jejak gerakan dalam radius 100 kaki melambat secara drastis. Para prajurit tertinggi yang sedang menyerbu terpaku dalam gerak lambat, baik gerakan fisik,
sirkulasi kekuatan Dao, maupun peluncuran teknik ilahi mereka seolah membeku di udara. Bahkan aliran pola formasi dalam jangkauan tersebut ikut melambat, menyebabkan seluruh mekanisme formasi raksasa itu mengalami stagnasi selama 1 detak jantung. Wus! Dalam sekejap mata yang krusial itu, Luo Xiu melesat keluar dari kepungan 100 lebih kultivator tertinggi. Puh! Seorang kultivator yang tengah menerjang ke arah Tai Si Jing langsung meledak hancur oleh satu tinju Luo Xiu. Di bawah pengaruh teknik Taisang, siapapun yang membiarkan Luo Xiu mendekat hampir dipastikan akan menemui ajalnya. Kecuali lawan memiliki sarana untuk menangkal teknik Taisang, rahasia suci ini bisa dibilang tak tertandingi. Bahkan ahli tahap akhir ranah tertinggi sekalipun, begitu gerakannya diperlambat oleh teknik Taisang, mereka akan tewas seketika dalam satu serangan teknik Daluo milik Luo Xiu. Sudah waktunya ini berakhir. Kecuali zirah Dewa Asura dan inkarnasi Shen Luo yang belum ia gunakan, saat ini Luo Xiu telah berada dalam status tempur penuh. Ratusan kultivator tingkat tertinggi mungkin terlihat banyak, namun di mata Luo Xiu, mereka hanyalah angka-angka belaka. Di hadapan teknik Taisang, ancaman mereka sama sekali tidak berarti. Setelah menghabisi semua musuh yang mengepung Tai Si Jing, Luo Xiu segera beranjak membantu yang lainnya. Seiring dengan semakin banyaknya prajurit proyeksi yang tewas, kekuatan formasi besar ini pun semakin melemah. Hingga akhirnya, setelah semua musuh terbunuh, formasi tersebut akan hancur dengan sendirinya. Kita selamat, tak disangka kita masih bisa bertahan hidup kali ini. Benar, ini semua berkat Junior Luo. Jika bukan karena dia, kita berenam mungkin tidak akan bisa lolos dari petaka ini. Kau benar, selama bertahun-tahun yang panjang, semua kartu as kita telah habis terkuras. Junior Luo, terima kasih. Begitu formasi lenyap, Tianze dan yang lainnya menghela napas lega. Tai King dan rekan-rekannya yang telah menguras banyak tenaga bahkan langsung terduduk lemas di lantai, meresapi kegembiraan karena masih bernyawa. Mengenai teknik rahasia yang baru saja ditunjukkan Luo Xiu, tak ada seorang pun yang berani bertanya. Mereka sadar betul bahwa menanyakan metode kultivasi orang lain secara sembarangan adalah hal yang tabu di dunia kultivator. Terlebih lagi, Luo Xiu adalah penyelamat mereka tentu tidak ingin melanggar batasan tersebut. Namun, dengan ketajaman mata mereka bisa melihat bahwa itu adalah teknik rahasia yang luar biasa kuat. Kekuatan misterius yang mampu memaksa segala sesuatu melambat itu tidak tampak seperti kekuatan dari aturan manapun. Keberadaan kekuatan semacam ini hanya memiliki satu penjelasan. Hukum jati diri, menciptakan sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya, itulah pesona dan inti dari hukum jati diri. Selama ia terus tumbuh mengikuti arah ini selangkah demi selangkah, maka mencapai ranah mencapai Dao adalah sebuah kepastian. Bahkan, kekuatan yang terkandung dalam hukum jati diri ini akan terus berevolusi hingga menjadi sebuah Dao yang murni milik pribadinya, serta menciptakan aturannya sendiri. Hukum berasal dari aturan, dan aturan berasal dari tatanan. Begitu pula sebaliknya, tatanan menetapkan aturan, dan aturan berevolusi menjadi hukum. Dao melahirkan satu, satu melahirkan dua, dua melahirkan tiga, dan tiga melahirkan segala sesuatu. Angka 2 dalam pepatah tersebut merujuk pada ranah tertinggi. Ranah mencapai Dao merujuk pada 1. Sedangkan ranah pencapaian Dao adalah evolusi dari 1, serta sumber Dao yang melahirkan segalanya. Mungkin orang lain tidak memahami hal ini, namun Tianze dan Yang Peng pernah mendengarnya. Sebab, mereka berdua berasal dari alam raya tanpa batas, bukan dari alam kecil tanpa batas yang informasinya cenderung tertutup. Mengenai dunia Dao dan legenda para pencapai Dao, hal itu sebenarnya bukanlah rahasia besar di alam raya tanpa batas. Situasi yang bagi banyak orang merupakan vonis mati, justru berhasil diurai dengan mudah oleh Luo Xiu menggunakan teknik Taisang. Hal ini membuat Tianze dan yang lainnya merasa seolah baru saja mendapatkan nyawa kedua setelah melewati ujung tanduk. Junior Luo, aku bersulang untukmu. Bencana telah terlewati. Meskipun mereka belum bisa meninggalkan istana kedua ini, setidaknya akan ada masa tenang yang cukup panjang di depan mata. Tianze dan yang lainnya bergantian bersulang untuk Luo Xiu. Chenlong dan rekan-rekannya pun telah dikeluarkan dari ruang pusaka, dan kini mereka semua duduk melingkar bersama. Para kakak senior, menurut logika, kalian telah terjebak di sini selama ratusan juta tahun. Meski sumber daya kultivasi telah habis, dengan akumulasi waktu yang begitu lama, seharusnya kalian sudah bisa melakukan terobosan. Mengapa setelah sekian lama, kultivasi kalian masih tertahan di tahap akhir ranah tertinggi? Luo Xiu menyuarakan keraguan di dalam hatinya. Dari percakapan sebelumnya, ia tahu bahwa saat pertama kali masuk ke Istana Bintang Surgawi, mereka sudah berada di tahap akhir ranah tertinggi.
Melewati waktu yang nyaris abadi namun tetap tertahan di tingkat yang sama adalah hal yang sangat membingungkan. Mendengar pertanyaan itu, ekspresi wajah Tianze dan yang lainnya berubah menjadi aneh. Junior Luo, sudah berapa lama kau berada di Istana Bintang Surgawi? Tanya Yunan sambil menatap Luo Xiu. Kurang dari 100 tahun. Apakah ada masalah? Luo Xiu tampak bingung, tidak mengerti mengapa Yunan menanyakan hal itu. Begitu Luo Xiu mengucapkan kalimat tersebut, baik kelompok Tianze maupun kelompok Qianlong langsung membelalakan mata. Meskipun Qianlong dan rekan-rekannya datang bersama Luo Xiu dari istana pertama, mereka tidak pernah tahu dan tidak pernah bertanya sudah berapa lama Luo Xiu berada di tempat ini. Ya Tuhan, Yunan menepuk dahinya. Mencapai istana kedua dalam waktu kurang dari 100 tahun, dibandingkan denganmu, aku merasa sangat malu hingga ingin mati saja. Haha, Junior Luo benar-benar monster sejati. Kami yang membanggakan diri sebagai jenius setingkat Putra Dao, jika dibandingkan denganmu, hanyalah butiran debu. Justru karena kau baru sebentar berada di sini, kau belum merasakannya. Jika kau tinggal di Istana Bintang Surgawi dalam waktu yang cukup lama, kau akan menyadari sebuah masalah besar. Masalah apa? Luo Xiu semakin heran. Di dalam Istana Bintang Surgawi, kultivasi seseorang tidak bisa meningkat, sahut Qianlong yang berada di sampingnya. Meskipun waktu yang dihabiskan Qianlong dan kelima rekannya tidak bisa dibandingkan dengan Tianze, mereka tetap telah terjebak di formasi pengurung selama puluhan juta tahun. Selama puluhan juta tahun itu, bahkan saat berkultivasi di gunung spiritual yang dialiri mata air dewa, tingkat kultivasi mereka tidak pernah bisa menembus ke jenjang yang lebih tinggi. Kultivasi memang bisa meningkat, namun ada batasnya, ia tidak akan pernah melampaui tingkat saat kau pertama kali masuk ke sini. Misalnya, jika kau masuk saat berada di tahap akhir ranah tertinggi, maka ketika kultivasimu mencapai puncak tahap tersebut, kau akan dihalangi oleh sebuah kekuatan misterius. Seberapa keras pun kau mencoba, kau tidak akan pernah bisa menembus ke puncak kesempurnaan ranah tertinggi. Karena Luo Xiu baru sebentar berada di sini, kultivasinya belum mencapai puncak tahap akhir ranah Santo, dan ia juga belum berniat melakukan terobosan ke puncak kesempurnaan ranah Santo, itulah sebabnya ia belum menyadari masalah ini. Mulai dari rintangan klan hantu hingga ke belakang, ujiannya menjadi semakin sulit dan berbahaya. Dalam kondisi ujian yang semakin berat sementara kultivasi tidak bisa naik, itulah sebabnya kami terjebak di sini selama ratusan juta tahun. Jika tidak ada batasan itu, meski bakat kami tidak bisa menandingimu, kami sangat yakin dalam ratusan juta tahun kami bisa mencapai puncak kesempurnaan ranah tertinggi, bahkan punya kesempatan mencoba mencapai ranah mencapai Dao. Benar, jika begitu, kami pasti sudah lama berhasil lolos dari sini. Tianze dan yang lainnya berujar dengan nada penuh keputusasaan. Hal ini menyadarkan Luo Xiu bahwa ruang di mana Istana Bintang Surgawi berada memang sepenuhnya dikendalikan oleh tatanan milik seorang pencapai Dao. Sang pencapai Dao telah membuka ruang ini dan menetapkan aturan dengan kekuatan tatanannya, di mana salah satu aturannya adalah siapapun yang masuk ke sini tidak dapat melakukan terobosan besar dalam jenjang kultivasi. Namun, batasan ini ternyata tidak sepenuhnya mengunci jalan keluar. Kultivasi fisik memang tak bisa ditembus, namun pemahaman terhadap ranah Dao, teknik ilahi, serta metode hukum tetap bisa ditingkatkan. Di bawah prasyarat di mana level kekuatan dasar tidak berubah, maka satu-satunya cara untuk memperkuat diri adalah melalui jalur lain. Di antara jalur-jalur tersebut, seni formasi tak pelak lagi menjadi cara tercepat untuk melonjakkan kekuatan tempur. Terlebih lagi, ujian di dalam Istana Bintang Surgawi ini sendiri memang berkaitan erat dengan formasi. Seolah-olah tempat ini memaksa setiap orang yang masuk untuk mempelajari seni tersebut jika ingin bertahan hidup. Banyak kultivator yang menerjang masuk ke Istana Bintang Surgawi adalah jenius yang gemilang dalam hal kultivasi, namun belum tentu mereka memiliki bakat yang sama dalam seni formasi. Setelah mendengar penjelasan dari Tianze dan yang lainnya, Luo Xiu kini memiliki pemahaman yang lebih mendalam mengenai tempat ini. Lalu, bagaimana cara untuk melewati istana kedua ini? Luo Xiu menyuarakan pertanyaan krusial lainnya. Sebelumnya, ia mengira bahwa turunnya berbagai batasan formasi itulah ujiannya. Namun, meski bencana itu telah berlalu, jelas sekali itu bukan akhir dari rintangan di tempat ini. Mengenai mengapa Tianze dan yang lainnya tidak mengatakannya sejak awal, kemungkinan besar karena mereka menunggu hingga badai formasi mereda. Bagaimanapun, jika bencana awal saja tidak bisa dilewati, apa gunanya mengetahui cara menembus ujian utama istana kedua? Mendengar pertanyaan Luo Xiu, tatapan Tianze dan rekan-rekannya serempak tertuju padanya. Qianlong dan 5 orang lainnya pun menunjukkan rasa penasaran yang sama, mereka ingin tahu seberapa sulit ujian di istana kedua hingga mampu menahan langkah Tianze dan yang lainnya selama ratusan juta tahun.
Di sekeliling istana kedua ini terdapat hutan pegunungan yang luasnya tak berujung, ujar Tianze memulai penjelasan. Di dalam hutan tersebut, bersemayam banyak monster buas yang sangat kuat, serta ribuan formasi yang tersebar di mana-mana. Kemanapun arah yang kau pilih, tingkat kesulitannya tetap sama. Syarat untuk melewati tahap ini adalah dengan menebas segala rintangan yang ada dan bertarung hingga keluar dari hutan tersebut. Sepanjang perjalanan, kau akan diserang oleh monster-monster ganas dan harus memecahkan formasi yang tak terhitung jumlahnya. Sampai di titik ini, Tianze menghela napas panjang. Jika dibandingkan dengan bencana turunnya formasi tadi, selama kau bisa bertahan, itu hanyalah permulaan. Namun, untuk benar-benar meninggalkan dunia di mana istana kedua ini berada, tingkat kesulitannya jauh lebih besar. Di antara kami berenam, level formasiku adalah yang tertinggi. Namun, meskipun aku telah menghabiskan waktu jutaan tahun, aku tetap gagal menembusnya. Begitu bertemu dengan formasi yang tidak bisa dipecahkan, aku terpaksa berbalik arah dan kembali ke sini. Selama ratusan juta tahun, kami telah mencoba berkali-kali, namun tetap saja tidak pernah berhasil keluar. Bahkan dengan gabungan kekuatan kalian berenam, kalian tidak bisa keluar. Wajah Luo Xiu berubah menjadi serius mendengar hal itu. Baik dalam hal seni formasi maupun kekuatan tempur, Luo Xiu percaya diri bisa menekan salah satu dari mereka secara individu. Namun, jika keenam orang ini bekerja sama, Luo Xiu pun tidak yakin bisa menang meski telah mengeluarkan seluruh kartu as dan teknik taisang miliknya. Jika gabungan kekuatan mereka saja gagal, maka Luo Xiu pun harus waspada. Tidak, Junior Luo, di sini, kita tidak bisa bekerja sama untuk keluar. Semakin banyak orang yang mencoba menembus rintangan secara bersamaan, maka tingkat kesulitannya akan melonjak drastis. Baik kekuatan formasi maupun level monster buas yang muncul akan menjadi jauh lebih kuat. Itulah sebabnya selama bertahun-tahun ini, kami masing-masing memilih arah yang berbeda dan mencoba menembusnya secara individu. Jelas sekali bahwa aturan di sini serupa dengan bencana turunnya formasi sebelumnya. Jika ingin pergi, kekuatan individu adalah kunci yang paling utama.